Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar di mana saja Anda berada? Dan seperti biasa jam 11 lewat 5 menit kita ada program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Informasi terakhir yang kami terima, ada 8 reporter yang confirm positif untuk memberikan informasinya di program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Saya Panji Harto. Perkembangan penanganan. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk informasi pertama kita menuju ke LPPL Suara Sidoarjo. Ada Karina Putri. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Sidoarjo capai 42% dan ditargetkan terus naik. Silakan Karin. Angka kesembuhan pasien positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo meningkat hingga 42%, meskipun jumlah pasien positif juga masih tinggi. Dari 2.669 pasien positif corona, 1.137 orang diantaranya telah negatif COVID-19 atau dinyatakan sembuh. Nur Ahmad Saifuddin, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, terus menambah angka kesembuhan COVID-19 di Sidoarjo. Dinas Kesehatan dan tim medis Rumah Sakit Rujukan hingga kini terus melakukan upaya percepatan penyembuhan pasien COVID-19. Upaya itu diantaranya dengan terus memberikan obat-obatan, vitamin, dan mendampingi pasien menjalankan pola hidup sehat. Sementara untuk mengurangi jumlah pasien positif COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama jajaran Kodim 816 Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo terus melakukan upaya pendisiplinan aturan protokol kesehatan bagi masyarakat. Tim gabungan juga rutin menggelar razia, khususnya di sejumlah tempat keramaian seperti mal, pasar, terminal, stasiun, serta bandara. Sementara itu, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo yang juga merupakan Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sidoarjo menegaskan saat ini tingkat kesadaran masyarakat Sidoarjo untuk mematuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga jaga jarak atau physical distancing sudah mulai dilakukan. Namun, pihaknya akan tetap mendisiplinkan warga dengan rutin melakukan razia di sejumlah titik keramaian di wilayah Sidoarjo. Menurut Sumarji, dengan kondisi seperti saat ini, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sidoarjo akan menargetkan 14 hari ke depan akan ada kecamatan di wilayah Sidoarjo bebas dari COVID-19 atau masuk zona hijau. Jumlahnya juga akan terus ditargetkan bertambah setiap pekan. Demikian info dari saya, kembali ke studio. Ya, terima kasih Karin. Sekarang bergeser ke Pamekasan. Ada sahabat-sahabat dari LPPL Wanita FM Pamekasan. Ada Arifin. Wali siswa di Pamekasan keluhkan kuota internet jadi kendala pembelajaran daring. Silakan Arifin. Baik, pembelajaran daring atau online melalui media sosial seperti WhatsApp bagi orang tua siswa, khususnya pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama SMP dan sederajat membuat salah seorang siswa di Kabupaten Pamekasan mengeluh. Sebab tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya yang menjadi kendala adalah kuota internet. Demikian disampaikan Ibu Dewi kepada Realita FM. Menurut Dewi, yang sehari-hari bekerja di kantor harus memberikan pemahaman dan pengertian yang luar biasa kepada sang anak yang masih mengenyam pendidikan sekolah dasar. Dia bercerita, pengeluaran di masa pandemi COVID dengan sistem pembelajaran daring semakin meningkat dibandingkan sebelumnya. Padahal, kata Dewi, kebutuhan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 juga cukup banyak, mulai dari membeli masker, sabun cuci tangan, hingga membeli hand sanitizer dan juga serta kebutuhan lainnya sehari-hari, sehingga ia berharap ada solusi yang terbaik dan efektif untuk sistem pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Sebagai informasi, tahun ajaran baru 2020-2021 untuk tingkat TK, SD, SMP maupun SMA dan sederajat sudah dimulai sejak 13 Juli 2020 lalu. Namun, para siswa dan siswi belum diperkenankan untuk melakukan pembelajaran di sekolah demi menjaga keselamatan dan terhindar dari infeksi COVID-19. Dari Pamekasan, Realita FM melaporkan. Kembali lagi ke studio.
Terima kasih Arifin yang ada di LPPL Realita FM Pamekasan. Berikutnya kita menuju ke Bojonegoro. Ada rekan Iwan Siswoyo dari LPPL Malwopati FM Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro sosialisasikan 3T untuk tekan COVID-19. Silakan Iwan. Iya, sahabat tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro hingga desa terus melakukan imbauan dan edukasi tentang protokol kesehatan, serta memasifkan kegiatan testing, tracing, dan juga treatment atau 3T. Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan di salah-salah kunjungannya ke Polsek Dander Senin kemarin menuturkan, hal ini dilakukan untuk menekan angka positif COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. Apalagi saat ini Bojonegoro sudah lepas dari zona merah dan masuk zona oranye. Menurut Kapolres, para Babinka Tipmas harus bersinergi dengan Babinsa dan juga Kepala Desa untuk menerapkan 3T di setiap desa, karena 3 pilar desa tersebut paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Selain 3T, pihaknya juga berharap 3 pilar ini untuk mensosialisasikan kepada warga binaannya tentang 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dengan mematuhi protokol kesehatan dan 3M ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara sebaran COVID-19 di Bojonegoro Senin kemarin ada sebanyak 13 orang dinyatakan sembuh, namun ada penambahan kasus positif baru sebanyak 2 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malwopati Bojonegoro untuk Jatim News Today. Pandi. Terima kasih Iwan. Bergeser ke Kota Giri Gresik, ada Isyatun Hania dari LPPL Radio Suara Gresik. Jelang Idul Adha, Dinas Pertanian Gresik awasi ketat jual beli hingga kesehatan hewan kurban. Hani, silakan. Ya, Hani, silakan. Mungkin itu perlu di-unmute terlebih dahulu mikrofonnya, jadi biar terdengar suaranya di sini. Silakan Hani. Baik, sepertinya kita ada kendala teknis untuk tergabung bersama Isyatun Hania, nanti akan kami coba kembali. Kalau begitu kita bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Madiun, ada Amanda. Hadirkan Punokawan. Cara unik Pemkot Madiun peringatkan warga patuhi protokol kesehatan. Amanda. Baik, sahabat Jatim News Today, ide kreatif selalu dimunculkan pemerintah Kota Madiun untuk memikat perhatian warga Kota Madiun. Bagaimana tidak, seperti halnya sosialisasi protokol kesehatan di Kota Madiun, tidak melulu dengan tindakan yang represif, tetapi bisa dilaksanakan dengan tindakan yang persuasif, humanis, bahkan dengan cara yang unik. Karakter pewayangan yaitu Punokawan sengaja dihadirkan untuk mengingatkan masyarakat yang berada di Kota Madiun agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Wali Kota Madiun Haji Maidi mengatakan cara-cara yang unik sangat diperlukan untuk menarik perhatian masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Dengan cara ini, otomatis akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan dihormati, sehingga dengan sendirinya mereka akan sadar dan tertib menerapkan protokol kesehatan. Sebagai informasi, saat ini sosok karakter Punokawan baru ada di Taman Trotoar Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Balai Kota Madiun. Akan tetapi, menurut orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut, setiap malam Sabtu dan Minggu akan diperbanyak sosok Punokawan yang hadir di Kota Madiun. Dengan hadirnya sosok ini, diharapkan masyarakat lebih tertarik dan selalu mengingat pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Sahabat, informasi sesuai dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 20 Juli 2020, terdata pasien suspek sebanyak 5 orang, pasien konfirm sebanyak 22 orang, dan sembuh sebanyak 11 orang. Demikian Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Terima kasih Amanda, tetap ceria di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Baik, sekarang kita bergeser untuk mengikuti informasi by phone bersama Afik Rahardian. Mahardika FM, pemerintah Kota Blitar gandeng rumah sakit swasta untuk tangani COVID-19 di Kota Blitar. Silakan Afik.
Pemerintah Kota Blitar terus melakukan perbaruan penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Setelah peluncuran Kelurahan Tangguh, Pesantren Tangguh, dan rencana dibentuknya Safe House, kini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bersama Pemkot Blitar menggandeng rumah sakit swasta Kota Blitar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Santoso, Wali Kota Blitar sekaligus Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, ditemui usai rapat evaluasi penanganan COVID-19 Senin 20 Juli 2020 mengatakan saat ini pihaknya telah menghentikan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Hal ini lantaran banyak warga yang tidak mematuhi aturan dan justru menambah kasus penularan baru. Sebagai upaya pencegahan, Santoso mengatakan pihaknya akan menggandeng beberapa rumah sakit swasta untuk menangani kasus COVID-19 yang ringan dan sedang di Kota Blitar. Sementara untuk kasus berat dan perlu penanganan lebih, tetap dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, yaitu RSUD Mardi Waluyo. Santoso juga menambahkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuka atau open recruitment tenaga relawan COVID-19. Dan dari hasil rapat sudah disepakati, kita akan segera melibatkan beberapa rumah sakit swasta ya. Artinya peran serta atau partisipasi dari rumah sakit swasta untuk bisa menangani pasien yang dalam kategori sedang dan ringan. Tetapi kalau pasien yang berat tetap dilakukan di rumah sakit yang sudah dirujuk, yaitu Mardi Waluyo. Saat disinggung ada beberapa rumah sakit swasta yang akan digandeng untuk pelayanan COVID-19, Santoso belum bisa memastikan lantaran saat ini pihaknya melalui Dinas Kesehatan masih melakukan survei ke beberapa rumah sakit yang ada di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika. Baik, itu tadi informasi dari Mahardika Kota Blitar. Bergeser ke LPPL Pradaya Suara Tuban, ada Aida Aminia. Wacanakan model pembelajaran guru mengajar ke rumah siswa. Selengkapnya bersama Aida Aminia. Silakan. Pandemi virus corona telah banyak mengubah kebiasaan manusia. Salah satunya tatanan dalam dunia pendidikan. Hingga saat ini, pemerintah telah memberlakukan belajar dari rumah BDR untuk melindungi siswa dari paparan COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Tuban, Nur Hamid, mengatakan, Tuban telah memberlakukan BDR mulai Maret lalu. Pembelajaran tahun 2020-2021 akan diupayakan sebaik mungkin, di mana setiap sekolah diberikan kebebasan untuk model pembelajaran yang efektif sesuai kondisi dari masing-masing siswa. Proses pembelajaran bisa melalui daring, luring, atau gabungan dengan mengadakan kelompok belajar di rumah siswa, di mana guru datang langsung ke rumah siswa. Lebih lanjut, Hamid menjelaskan, nantinya guru akan dituntut harus lebih berkreasi untuk membuat siswa lebih bersemangat.